Selamat malam, selamat hari Minggu. Ibu, Bapak, Oma, Opa, LKT PKLU yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama di minggu keempat Advent dengan mengikuti jadwal pembacaan dalam SBU Sabda Bina Umat GPIB tanggal 20 Desember 2020 malam hari, sekaligus merayakan kehadiran perempuan sebagai ibu, saudara, teman, dan pelayan Tuhan di Hari Ibu pada 22 Desember 2020 yang akan datang. Kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Perjanjian Lama, 1 Tawarik pasal 16 ayat 14 sampai 18. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa, mohon kehadiran dan bimbingan Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, kami datang menghadap hadirat-Mu dengan kerendahan hati dan ketulusan untuk layak mengucap syukur, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Ya Roh Kudus, kasihani kami, tuntun kami dalam membaca firman Tuhan, sehingga kami dapat merenungkan, mengerti, dan melaksanakannya. Kami mendoakan juga kaum perempuan dilindungi dan dikasihi di dalam pelayanan ini, Tuhan. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan membaca Alkitab dari 1 Tawarik 16 ayat 14 sampai 18. Saya akan membaca. Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan disumpahnya kepada Ishak. Diadakannya bagi Yakub menjadi ketetapan, bagi Israel menjadi perjanjian kekal. Firman-Nya, kepadamu akan kuberi tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Demikianlah pembacaan Alkitab, dan kita akan mendengar dalam SPU dengan judul Ikatan Perjanjian. Memorandum of Understanding (MOU) sangat penting dalam sebuah ikatan perjanjian kerja antara pemberi kerja dan pekerja. Isinya hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang menyepakati perjanjian tersebut. Setelah keduanya setuju dan menandatangani, maka isinya dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama. Nyanyian ini berisi pengakuan iman Daud tentang Tuhan sebagai penguasa seluruh bumi dan yang setia pada janjinya. Tuhan menentukan sebuah daerah bagi umatnya, yaitu Kanaan. Tuhan telah mengikat perjanjian dengan Abraham. Perjanjian itu bersifat kekal dan diperintahkan untuk disampaikan kepada 1000 angkatan, generasi penerus. Perjanjian Tuhan dimulai dari pemanggilan Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim, dan juga pengutusannya menuju tanah berlimpah susu dan madu.
Perjanjian itu berlanjut pada Yakub dan keturunannya yang kemudian disebut sebagai Israel. Ikatan perjanjian itu ditandai dengan pemberian tanah sebagai milik pusaka bagi keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Tanah adalah anugerah Tuhan yang memberikan identitas kepada Israel sebagai pertama, sebuah bangsa. Kedua, umat kepunyaannya. Ketiga, pribadi yang memiliki hubungan khusus dengan Dia. Ikatan perjanjian antara Tuhan dan orang percaya saat ini membawa kita pada sebuah identitas sebagai umat miliknya yang memiliki hubungan khusus dengan Dia. Ikatan perjanjian itu terwujud dalam iman kepada Kristus yang telah memberikan keselamatan dan anugerah pengampunan. Ikatan perjanjian tidak berlaku sepihak, apalagi hanya menuntut hak dan melalaikan kewajiban. Umat milik Tuhan perlu memiliki sikap hormat kepadanya, bukan menuntut Dia. Sikap hormat padanya harus dinyatakan melalui tutur kata dan perilaku hidup yang menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Pertama, memiliki kemampuan untuk membaca peristiwa hidup. Kedua, bersikap bijak dan setiap persoalan yang dihadapi dan tidak mudah untuk menghakimi orang lain. Ketiga, tetap menjaga kekudusan hidup di tengah dunia, agar kehadiran kita mendatangkan damai sejahtera dan keadilan bagi sesama. Tolong ya Tuhan, jadikan kami pribadi yang setia pada ikatan perjanjian-Mu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengar firman dan kebenaran-Nya, dan kami penuh sukacita, dan kami mau mengikuti kehendak-Mu. Kami mau setia pada ikatan perjanjian-Mu, terlebih dalam masa pandemi ini. Sehingga kami makin dikuatkan iman kami menghadapi pergumulan, khususnya PKLU dan kaum perempuan di dunia ini. Ampun dosa kami, baik yang kami perbuat dengan sengaja atau tidak sengaja. Dengar seru doa kami dan jaga kami pada saat beristirahat nanti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
sabar dan bijak.